السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على ما نوينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المسجد. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق. ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para asatidzah, para sepuh, para hujjaj, bapak-bapak hadirin, para pemuda Masjid Jami' As-Salafiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih diiringi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita masih dapat melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang ahlul khair, yaitulah orang baik. Orang baik itu ada akhlak kita yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitulah kita kunjungin, diziarahin, dijadiin teman untuk duduk, dijadikan sahabat, dicintai, dan juga kita minta ahlul khair itu mengunjungi kediaman kita dan meminta doa kepada ahlul khair, dan juga mengunjungi tempat-tempat yang mulia yang punya fadilah. Kemarin kita sudah sampai pada hadis yang kelima, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tunkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahin karena 4 hal. Pada umumnya orang itu menikahi wanita itu karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, dan karena keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Maka yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fadhfar bidzatiddin. Teman hidup kita harus cari orang baik. Orang baik itu adalah orang yang punya agama. Tentu bukan karena hanya agamanya Islam, tetapi orang ini akhlaknya begitu mulia, ibadahnya kepada Allah begitu baik. Carilah istrimu adalah istri yang punya agama. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril sallallahu alaihi wasallam, ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuruna, fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik, rawahul Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling mulia, disebut Ar-Ruhul Amin, malaikat yang membawa kebaikan, malaikat yang turunin wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata kepada malaikat Jibril, ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuruna, apa yang menghalangi engkau untuk mengunjungi kami lebih banyak dari kebiasaan kau mendatangi kami? Jadi ini pelajaran buat kita banyak. Yang pertama, Jibril itu adalah ahlul khair. Kalimat ahlul khair ini nggak laki, nggak perempuan, kagak jin, nggak manusia, nggak malaikat, bisa termasuk ahlul khair. Maka malaikat Jibril, Nabi kata, kenapa kau nggak sering-sering, nggak sering-sering datang kemari, melebihi daripada yang biasa kau datang kepada kami. Tuh, berarti kita kalau orang baik, kita minta tuh supaya dia sering-sering datang ke rumah kita. Nah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, kalau orang baik, mampir ke rumah, ayo sering-sering datang sini mampir. Jadi Nabi meminta kepada malaikat Jibril begitu. Rupanya tentu jawabannya sebenarnya malaikat Jibril juga pengen untuk datang berkunjung
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak. Cuman malaikat Jibril itu tidak akan melakukan suatu apapun kecuali berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi Muhammad itu bukan karena kemauan malaikat Jibril, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Nabi minta begitu, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Tuhan engkau. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Baginya apa yang ada di hadapan kami dan apa yang di belakang kami, dan ada yang apa yang ada di antara keduanya. Rawahul Bukhari. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang kalau ada orang baik kita minta tuh sering-sering datang. Ahlul khair nggak mesti pinter, nggak mesti ulama. Mana ada orang ahlul khair kita undang, kita suruh datang. Kalau kita melihat dari sisi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa tugasnya dakwah, ngajak orang pada agama Allah. Adapun Nabi adalah Khidir, itu diceritakan dalam Quran rajulun saleh, orang yang saleh, kesalehannya itu. Maka berkenaan dengan itu dikunjungin oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa memohon, pasti ada hikmah yang terkandung yang sangat besar, itu ahlul khair. Kemudian diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri pada hadis berikutnya, hadis yang ke-7, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin la ba'sa bihi. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan jadiin sahabat, la tusahib, jangan jadiin sahabat illa mu'minan, kecuali orang yang beriman. Mau tahu orang beriman kayak bagaimana? Baca Quran, ciri-cirinya orang yang beriman. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia gerakan badannya salat, harta yang dia punya dia keluarkan hak-haknya, dikeluarkan zakatnya. Kemudian percaya dengan yang gaib, adanya pahala, takut dia kalau berbuat dosa. Ini berkenaan itu, la tusahib illa mu'minan. Kalau kita dagang sama Cina enggak apa-apa, itu bukan jadiin sahib, hanya partner bisnis. Kalau kita kerja, kadang-kadang ada teman kerja kita orang kafir, itu cuma teman kerja, tanpa jangan jadiin sahib. Bukan di mana kita kadang curhat tentang masalah dan kesedihan kita kepada dia, karena ini bukan orang beriman. Tumpahin kita punya masalah, kita tanya punya permasalahan kepada siapa? Kepada orang beriman. Itu sahib. La tusahib illa mu'minan, jangan gaulin kecuali orang yang beriman. Wala yakul ta'amaka illa taqiyyun, jangan sampai makan makanan kamu kecuali orang bertakwa. Kalau kita ngundang ke rumah kita, undanglah orang-orang yang bertakwa. Tuh, kalau ngundang tuh makanan, kenapa la yakul ta'amaka illa taqiyyun? Karena yang di rumah kita itu adalah makanan kita. Dan barangkali kalau kita ini punya beras bansos kelebihan, itu makanan kita, jangan makan itu makanan kita kecuali taqi. Cari orang-orang yang susah, yang mana dia rajin ibadah, rajin sholat, itu yang kita kasih. Mungkin pertanyaan, bagaimana dengan walimah? Kadang walimah kita siapa kita undang? Kita undang tuh orang-orang. Kita undang, kalau yang begitu lain, itu sifatnya umum. Tapi kalau yang namanya berkenaan dengan makanan kita, kalau kita ini punya makanan dan ini hak kita, kita bisa serahkan kepada orang yang bertakwa. Jangan berikan kepada orang yang
Kenapa? Karena energi makanan yang dimakan orang bertakwa menjadi energi yang positif, dia pakai untuk ibadah, dipakai untuk dakwah, dipakai untuk jalan Allah. Tapi kalau orang yang fajir, orang yang munafik, kalau kita kasih itu makanan, dia semakin. Kita ingin mempelajari banyak hal berkenaan dengan ini. Banyak orang kafir kaya karena kita. Orang kafir kaya karena kita. Kita lihat itu ada pabrik-pabrik luar biasa. TV itu banyak punya orang kafir. Kita tonton, kita kasih apresiasi yang bagus TV. Makanya kalau kita ini punya TV apaan aja. Syafi'iyah punya TV nggak ada yang nonton. Ceramah ngaji kagak ada yang nonton. Radio Islam kagak ada yang nonton. Ujungnya apa? Yang kaya tuh siapa? Mereka yang kafir. Kan begitu. Kalau orang yang tidak bertakwa makan makanan kita tuh, energinya yang muncul adalah energi negatif. Kalau kita nonton TV, kemudian program, internet dan yang lainnya, itu yang kayak mereka, yang kayak Google energinya kemana? Ke masjid, ke musola, ke pesantren. Adakah kira-kira begitu? Ini yang kadang kita salah. Kalau ada warung orang yang beriman, rajin ibadah, beli situ udah, beli situ. Jangan kemana-mana. Karena apa? Karena ini energinya jadi positif. Dia kaya, di duitnya banyak, tadi ngamal buat orang miskin, buat anak yatim, buat masjid. La yakul tu'amaka illa taqiyun. Berkenaan dengan ini berarti juga kita kalau makanan di rumah kita, kalau ngundang makan dalam skup yang sangat terbatas. Nah ini yang sering dilakukan oleh sahabat, sering ngundang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering tuh undang. Nabi begitu sibuknya, karena sibuknya Nabi rasanya kadang tidak memungkinkan beliau hadir pada setiap undangan. Enggak setiap undangan Nabi bisa hadir. Maka kadang sahabat itu bawain makanan ke rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? La yakul ta'amaka illa taqiyyun, kecuali orang yang bertakwa. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi fayanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahihin wa qala Tirmidzi haditsun hasanun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajul ala dini khalilihi. Orang itu sesuai dengan pedoman dan pegangan sahabatnya. Ini namanya interaksi. Jadi kalau khalil, khilla, sahabat kental, karib, dekat banget. Kalau ada orang ini dekat dengan kiai, dekat dengan ulama, dekat banget itu dia, ya khalil. Bagaimana kita mau lihat agamanya dia sesuai dengan yang dia digaulin. Itu disebut ar-rajulu ala dini khalilihi. Kalau orang sering nongkrongnya di warung, di warkop, ngobek dan yang lain-lainnya, jarang ketemu kiai, jarang duduk ngaji, jangan cerita, pasti agamanya, sesuatu yang dia pegangnya sesuai dengan yang digaulin. Maka ada pepatah kata, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Tentang seseorang jangan kau tanya dulu tentang sahabatnya. Dia ngapain? Ini ilmu dalam. Kadang muncul calon presiden, kita nggak tahu nih siapa. Ntar dulu dia gaulnya sama siapa.
liatin dulu tuh apa yang din khalilihi, apa yang dikerjain oleh sahabatnya. Sahabatnya rajin sedekah, sahabatnya rajin bantu orang, sahabatnya itu sering masjid. Kalau dia khalil ini CS-nya dia, udah nggak usah pakai tanya tentang dia, tentang sahabatnya. Kalau gaulnya sama yang begono begini terus pakai peci sorbannya nyengser, awas pada, karena Nabi udah katakan ar-rajulu ala dini khalilihi, orang itu sesuai dengan agama atau pegangan pedoman saudaranya atau karibnya. Ini ilmunya, ilmu dalamnya model kayak begini. Kadang kita ngeliat baik tuh, dia cakep, bagus, ininya bagus, ntar dulu liatin dulu siapa teman dia yang biasa dia gaulin, di mana nongkrongnya dia, itu buat patokan kita. Karena nggak mungkin as-sadiqul masduq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berdusta. Al-rajulu, seseorang ala dini khalilihi. Maka dari itu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka salah seorang kalian ini harus lihat siapa yang bakal dijadiin sahabatnya. Pilih, lihat dulu, perhatiin dulu. Falyanzur. Maka orang sering katakan begitu, ini beliau ini adalah murid dari Kiai Mahrus Lirboyo, murid. Berapa tahun dia nyantri? 12 tahun. Orang tuh kena udah. Yang digaulin adalah kiai besar, ulama besar, ulama soleh. Gampang nggak kira-kira kalau mau ngelihat orang sebenarnya? Kalau kita mau ngelihat ini apa yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyanzur ahadukum, maka hendaklah kalian itu lihat siapa yang kalian gauli. Tentu ahlul khair. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ini berkenaan dengan orang itu di mana tempatnya. Orang itu di mana tempatnya, di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kalau orang bergaulnya sama artis, ya sono kemari, bergaulnya dengan pengusaha, bergaulnya dengan ini, udah kita lihat itu bagaimana ini yang namanya sedemikian. Maka cukup buat kita dengan fitnah yang ada pada zaman sekarang ini, cukup buat kita pada zaman sekarang ini, zaman dimana kita udah susah bedain mana yang baik mana yang buruk. Lihat dulu itu ulama, kiai bergaul sama siapa? Bergaul sama siapa? Maka kalau kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, ini dalam kitab ini berkenaan dengan jarh wa ta'dil, idza ra'aital rajulan yataraddadu ila sultan, kalau kau lihat ia sering bolak-balik ke pemerintah sultan, fala ta'khudhu minhu ilman, jangan ambil ilmunya. Kalau udah jangan ambil ilmunya, luar biasa ini tuh. Jangan kau ambil ilmunya. Nanti di bab itu adalah bab ketika bab ghibah. Di situ Imam Nawawi menyatakan gitu, kalau dia kiai ulama sering bolak-balik itu, kalau dia menyampaikan hadisnya, jangan ambil hadisnya. Kalau ya taradud itu sering bolak-balik. Karena di sini adalah berkenaan di mana falyanzur, lihat tuh. Maka kemudian lantas bagaimana ini nanti nasib orang di akhirat, dengan siapa dia berada. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama yang dicintainya. Cinta di sini, cinta di sini. Maka kalau kita pengen ngikutlah kepada yang udah mati. Kalau mau ngikut yang udah mati. Ngikutin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Sekarang yang masih hidup, nah kalau kita ngikutin falyastanna ngikutin yang udah mati. Kenapa? Kalau yang masih hidup belum tentu. Kenapa? Belum tentu. Karena mungkin saja hari ini baik, besok belum tentu baik. Maka ketika akhir skornya adalah matinya baik, nah maka ini orang yang bisa kita jadiin ikutan. Al-mar'u ma'a man ahabba. Hadis ini cukup dalam. Karena apa? Karena ini merambat kepada orang yang belum pernah kita jumpai sama sekali. Saya cuma ingin berkata, saya dulu datang ke Gontor tahun 87. Pimpinan pondok pesantrennya adalah Kiai Haji Imam Zarkashi. Itu meninggal tahun 84. Selisih tuh 2 tahun 3 tahun saya nggak dapat. Tapi dengar ceritanya tuh, dengar cerita kan banyak juga orang tuh Lirboyo, banyak orang udah nggak ketemu Kiai Mahrus, kemudian banyak orang nggak ketemu itu dengan Kiai Hashim Asy'ari, tapi bisa saja cinta kita jatuh kepadanya. Al-mar'u ma'a man ahabba, walaupun kita nggak ketemu tapi kita cinta kepadanya. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang bersama yang dicintainya. Muttafaqun alaih. Maka ini ditegaskan pada riwayat yang lainnya, wa fi riwayatin qala qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada yang nanya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ada orang yang cinta dengan satu kaum, tapi dia lam yalhaq bihim, kagak pernah ketemu dengan kaum itu. Qala, Nabi kita, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama yang dicintainya. Hal yang demikian ini adalah kalangan para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum sahabat. Dengar cerita para sahabat, hidupnya akur, hidupnya tenang, saling memuji satu sama lain, tidak saling bergontok-gontokan. Sedemikian itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman Abu Bakar alhamdulillah beres. Zaman Umar alhamdulillah beres. Zaman Utsman bin Affan sudah terlalu panjang dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Ummah Utsman itu sudah melebihi daripada tenggang 20 tahun ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 20 tahun anak orok gede udah 20 tahun. Ini bukan sahabat. Ini adalah tabi'in. Jadi pada zaman itu sahabat sudah mulai sedikit, yang banyak adalah para tabi'in. Banyaknya orang yang nggak pernah ketemu Nabi, nggak tahu asal muasal dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya fitnah Utsman bin Affan. Sampai ketika Utsman itu meninggal, itu saat-saat terakhirnya mau meninggal, itu kumpul di rumah Utsman bin Affan akabirus sahabah, pembesar sahabat. Abu Bakar, Abu Hurairah ada di situ. Kemudian juga ada Sa'ad bin Abu Waqqas dan yang lainnya. Di situ ada putranya Umar bin Khattab. Siapa? Abdullah bin Umar. Di situ ada cucunya Nabi, ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain. Di situ ada yang namanya putranya Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar. Di situ para akabir sahabat. Tapi mereka dulu kecil-kecil itu pada zaman Utsman bin, mereka sudah jadi pembesar sahabat. Lah yang di luar ini, di rumahnya siapa? Utsman bin Affan, itu orang demo, pemberontak. Dari kebanyakannya adalah dari kalangan tabi'in, bukan dari kalangan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang termakan dengan isu.
Itu susah kayak begitu. Maka semua sahabat katakan, umurna ya Utsman, perintahkan kami ya Utsman. Abu Hurairah katakan, sekarang masanya kita tunjukin ya. Udah begitu aja. Sedemikian rupa tuh sahabat pengen bela Utsman bin Affan. Tapi di luar itu orang tuh. Maka hal-halnya sedemikian rupa ini kita katakan. Maka orang yang cinta dengan kalangan sahabat, cerita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat akabir menyebabkan kita cinta kepada mereka. Ini yang ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang dia cinta dengan satu kaum, satu kelompok orang yang baik, yang soleh, tapi orang ini tidak bertemu dengan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ma'a man ahabbah, al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Cinta dengan sahabat, masuk surga bersama sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seorang Arabi datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan orang Arabi, orang Baduy, orang Baduy. Orang Baduy datang, ja'a Arabiyun ila Rasulullah. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya pada Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Ini nanya berkali-kali, mata sa'ah, kapan? Dalam hadis lain, kapan hari kiamat? Rasul diam aja. Sampai 3 kali, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kagak jawab kapan hari kiamat. Emang apa? Madza adadtalah, apa yang telah kau siapkan buat hari kiamat. Pengen banget namanya datang hari kiamat, sehingga nanya hari kiamat. Nabi kata, madza adadtalah, apa yang telah kau persiapkan untuk hari kiamat. Qala, dia jawab, hubbullahi wa rasulih, cinta Allah dan Rasulnya. Modalnya ini Arabi, cintanya Allah, cinta Allah dan cinta Rasulnya. Ingat, ini modalnya apa? Cinta Allah dan Rasul. Kan kalau orang bagaimana dia berbuat, kalau buat cinta kepada Allah, dia akan kerjakan apa aja yang menyebabkan Allah cinta. Dia pasti bakal jauhin apa aja yang Allah benci. Kalau cinta pada Rasul, pasti ngerjain apa saja yang menyenangkan Rasul. Dan kakak mungkin dia akan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cintai itu adalah taat, dia pasti taat kepada yang dicintainya. Madza atadalha, apa yang kau persiapkan? Hubbullahi wa rasulih, cinta Allah dan cinta Rasul. Qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama yang kau cintai. Jawaban ini enggak langsung anta ma'i fil jannah. Nabi tidak berkata begitu karena cinta adanya di hati. Lidah bisa berkata cinta Allah dan cinta Rasul, tapi perilaku kita belum tentu menunjukkan apa yang diperintahkan Allah atau yang dicintai oleh Allah. Kadang-kadang kita ngerjain sesuatu yang malah justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya, kalau emang dia siapnya adalah cinta Allah dan Rasul, kau akan bersama dengan yang kau cintai. Nah, ini berkenaan dengan ini tentu pentingnya kita menjatuhkan hati cinta kita kepada ahlul khair. Wa fi riwayatin lahuma, juga dalam riwayat yang lainnya, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ma'adatu laha min katsiri saumin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Dia bilang begini, saya tidak mempersiapkan dengan banyak puasa, saya tidak mempersiapkan buat hari kiamat dengan banyak salat, saya juga tidak mempersiapkan hari kiamat itu dengan banyak sedekah. Akan tetapi saya mempersiapkan buat hari kiamat, yaitulah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya.
Kan berarti sholat, puasa, sedekah. Dia sedekah, cuman nggak banyak. Tapi modalnya adalah cinta Allah dan cinta Rasulnya. Tetap anta ma'aman ahbabta. Nggak akan ada pertanyaan, kenapa kamu dikit sholat? Kenapa kamu sedikit? Nggak akan ada pertanyaan. Selama cinta Allah dan cinta Rasulnya, maka orang itu tidak akan nggak mungkin main-main. Seandainya ada jalanan rusak, sementara dia itu kudus sholat, maka dia mendingan benerin jalanan rusak. Ada nggak yang model begitu? Iya. Kadang-kadang ada orang tuh begitu. Dia ini maulid Nabi, biar bagaimana ya, biarin gua nggak ikut maulid. Yang penting tuh maulid bisa kecapai. Gua cari duit, gua dia dagang buat ngebiayain itu. Kadang-kadang ada yang begitu. Kan berarti nggak banyak sedekah, kagak banyak puasa, kagak banyak sholat. Tapi dasarnya cinta. Kalau ada cinta, perjuangan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang berikutnya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba muttafaqun alaih. Abdullah bin Mas'ud dengan nada yang sama itu meriwayatkan ada orang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau fi rajulin pada seseorang ahabba qauman mencintai satu kaum lam yalhaq bihim tapi dia belum pernah ketemu dengan kaum itu, mungkin zamannya lebih dulu itu kaum adanya. Faqala al mar'u ma'a man ahabba. Maka saya ingin katakan begitu, kalau kita ini cinta dengan para sahabat, saya pengen jadi Umar, saya pengen jadi Abu Bakar, saya pengen jadi Utsman, sedemikian itu orang cinta kepada kalangan para sahabat. Kan umur jauh banget sama masa kita. Kita nih, ya Allah, dulu dakwah itu luar biasa. Abu Bakar pasang badan, luar biasa begitu. Saya mau pasang badan buat dakwah ini. Saya pengen kayak Abu Bakar mempertahankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Berarti itu dia cinta sama itu kalangan itu, tapi nggak pernah ketemu. Al mar'u ma'a man ahabba, dia akan bersama orang-orang yang dicintainya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adin, manusia itu bahan tambang, kama'adin adz-dzahabi wal fiddah, seperti bahan tambang emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik di antara manusia pada zaman jahiliyah, dia pula orang yang terbaik pada zaman Islam. Idza faqihu, apabila dia paham tentang agama. Sebutlah Abu Bakar orang terbaik sebelum Islam. Ketika masuk Islam, faqihu, paham dengan Islam, jadi orang terbaik. Umar termasuk orang terbaik pada zaman jahili, masuk Islam dia pula jadi orang yang terbaik pada masa Islam. Khalid bin Walid, panglima orang Quraisy, dia terbaik dari kalangannya pada zaman itu. Ketika masuk Islam, dia juga jadi panglima yang terbaik pada zaman Islam. Begitu dia bentuknya kayak bahan tambang. Kalau orang eksplor bahan tambang, kalau dapat emas ini 18 karat, kesononya udah 18 karat udah. Enggak mungkin kali aja pas lempengan dalaman 24 karat, enggak. Kalau udah dapat itu 18 karat, 18 karat sudah dapat. An-nasu ma'adin, keturunan ini kelihatan begini. Ini emang keturunan malas. Begitu luar biasa. Ini keturunan ini emang begitu. Makanya anak ayam pasti ayam, anak bebek pasti bebek, begitu adanya. Makanya yang paling penting itu, kalau kita lihatin bagaimana ini yang namanya orang NU, orang NU tuh, makanya itu yang namanya ulama
itu ulama. Itu anak-anaknya itu jadi gus. Karena ini turunan kiai. Ini turunan orang besar. Maka dijaga dan dipelihara. Kenapa sebabnya? An-nasu ma'adin. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Kalau dia pemberani dulu, dia akan pemberani juga nantinya pada masa Islam. Nah, ini berkenaan dengan ini, kita ingin katakan bahwa dalam Islam itu, kalau tokoh terkemuka seperti Abu Sufyan ketika datang pada Rasulullah SAW, ketika kota Mekah dikuasai, datang Nabi kata, akhil karim, saudaraku yang mulia. Nabi katakan, siapa yang masuk masjid aman, siapa yang tutup rumahnya aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Tuh lihatin, dimuliain itu pemimpin Quraisy pada saat itu, Abu Sufyan. Ketika Yazdajir diruntuhkan oleh Umar bin Khattab, dia punya anak tuh seorang putri raja. Maka pada saat itu Umar bin Khattab pengen lelang, pengen bagiin. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, ini putri raja, dia anak bangsawan, kita harus muliain, jangan kau bagiin sedemikian utuh. Jadi harus bagaimanakah kiranya saya, wahai Ali, berbuat terhadap putri raja ini? Muliakan dia karena dia adalah putri raja. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Suruh perempuan itu putri raja pilih dari kalangan anak-anak muda ini, siapa kiranya yang dia cocok, yang dia mau untuk jadi suaminya. Bukan tarik aja nih, ini punya dia udah jadi bu istri. Suruh dia pilih, dia mau kawin sama siapa. Ditawarkan itu perempuan, kemudian kamu mau kawin sama siapa? Dari semua anak muda itu dipilihlah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu ibunya siapa? Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib. Zainal Abidin itu bapaknya Sayyidina Husain. Ibunya adalah putri raja Yazdajir itu. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Makanya sedemikian rupa Ali ketika milih Sayyidina Husain sudah langsung berkata dia, ini bakal lahir dari anak saya ini Sayyidina Husain, orang yang paling hebat pada zamannya. Keluar Ali Zainal Abidin. Maka ini dikatakan itu, maka tetap kita harus cari yang disebut dengan al-arwah junudun mujannadah, kata Nabi. Ruh itu adalah tentara. Yang mana itu tentara? Yang satu ke satu. Maka kalau kita fama ta'arafa minha i'talaf, kalau hatinya nyetrum, i'talaf, maka ini tentara Allah. Maka saya ingin katakan begitu, kita ini kalau ketemu orang gitu, kemudian dia begini, hati nggak cocok, berarti roh kita beda. Maka kalau dia nggak i'talaf, nggak bisa. Walaupun pakai sorban, walaupun pakai peci, walaupun begini, walaupun kata orang ini orang besar, tapi kalau ruh ini arwah mujannadah, di sini ada sebuah takaran, nggak bisa dipengaruhi. Kalau i'talaf, kalau ta'arafa, saling kenal, berarti roh sama-sama baik. Kalau sama-sama kenal, i'talaf, nyatu, walaupun baru kenal, wah subhanallah, walaupun baru kenal, nggak perlu pakai pengenal banyak, itu ruhun mujannadah. Tapi kalau seandainya dia nggak cocok, ikhtalaf, idza tanaqqara minha ikhtalaf. Maka ini waspada. Maka ittaqu farasatal mu'min. Ini ada firasat orang beriman. Firasat orang beriman yang harus diwaspadai. Karena apa? Karena dia ini punya ruh. Kita semua punya ruh. Orang-orang baik, hati-hati yang baik, ruh-ruh yang baik nyatu dengan ruh-ruh yang baik. Ruh-ruh yang baik kagak bakal nyatu dengan ruh-ruh yang buruk. Itu sudah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu terakhir daripada hadis ini adalah tentang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Uwaisul Qarni. Kenal namanya Uwaisul Qarni? Huwa min ahlil khair. Dia adalah orang, kata Nabi, tabi'i yang terbaik,
yang paling mulia dari kalangan tabi adalah Uwaisul Qarni. Diceritakan, cerita ini dari Usair bin Amr, yuqalu ibnu Jabir, dia putranya Jabir. Ceritanya adalah ini cerita zaman Umar bin Khattab. Qala kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu faqala anta Uwais bin Amir faqala na'am qala min murad thumma min qaran qala na'am qala fakana bika baras fabarra'ta minhu illa mawdi'a dirham qala na'am qala laka walidah qala na'am qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya'ti alaikum Uwais bin Amir min amdadi ahli Yaman min murad thumma min qaran kana bi baras fabarra'ahu minhu illa mawdi'a dirham law walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarrah fa in istata'ta yastaghfir laka faf'al fastaghfir li fastaghfir lah faqala law Umar aina turid qala al-Kufa qala ala aktubu laka ila 'amilha qala akunu fi ghubara'in nas ahabba ilayya. Jadi Umar bin Khattab itu kalau amdad itu kan ansor. Jadi kalau orang mau perang itu biasanya datang bala bantuan. Kan di Yaman juga ada pimpinan militer di sana. Jadi kalau ada perang itu datang tuh bantuan dari segala arah, termasuk amdad, bantuan dari Yaman. Umar bin Khattab apabila datang ini bantuan dari Yaman, sa'alahum, nanya nih, afikum Uwais bin Amir, adakah di antara kalian Uwais bin Amir? Itu saya baca riwayatnya 10 tahun nungguin. Afikum Uwais bin Amir, adakah di antara kalian Uwais bin Amir? Nggak ada. Sampai 10 tahun baru ditanya, afikum Uwais bin Amir, adakah orang di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir? Hatta kemudian datang tuh, sampai dia datang pada Uwais bin Amir. Iya, ada dia itu bawa kambing kami itu di atas gunung, datengin dia. Orang itu cirinya dah kerjaannya sholat terus, tunggang tungging. Pokoknya kalau nanti ketemu sono pasti dia lagi sholat. Didatengin oleh Umar bin Khattab. Datang sono kemudian dia tanya, anta Uwais bin Amir, apakah engkau Uwais bin Amir? Qala na'am, iya na'am. Qala anta min Murad, kau datang dari Murad, thumma min Qaran, berarti dia dulu asal muasalnya tinggal di Murad, terus pindah di Qaran. Maka di sini yang disebut Uwais al-Qarni, itu karena daerahnya Qaran. Asal muasalnya Murad. Qala na'am, dia bilang iya benar. Fakana bika baras, kau punya penyakit kusta. Kemudian fabarra'ta minhu, terus kau sembuh. Illa maudi' dirham, kecuali ada sedikit seukuran dirham atau seukuran dinar, ada sisa sedikit doang. Itu sampai ciri dalamnya tuh, sampai ciri dalamnya. Apakah engkau Uwais bin Amir? Naam. Apakah engkau dari Murad terus ke Qaran? Naam. Apakah engkau itu punya penyakit kusta terus sembuh, tinggal sisa sedikit seukuran dirham? Naam. Alaka walidatun, apakah punya seorang ibu? Naam. Luar biasa itu. Nah ini Umar bisa tahu model kayak begini. Ternyata tembusannya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Kemudian lantas tuh dengan begitu dia kata iya. Kau punya ibu? Qala na'am. Baru dia katakan sami'tu. Biar kata, kok tahu sih? Ya, tahulah. Padahal dia dapat bocoran dari Nabi. Enggak. Dia katakan begitu. Artinya ketika ditanya semuanya benar, Umar langsung berkata, ini saya langsung dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'ti alaikum, lihat nih mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bakal datang kepada kalian. Ya'ti alaikum, tuh kata Nabi, Uwais bin Amir, orang namanya Uwais bin Amir, ma'amdad ahli Yaman. Dia datangnya itu bersama bala bantuan dari Yaman. Dia datang min Murad, thumma min Qaran. Dia datang dari daerah namanya Murad, terus dari Qaran.
kan Nabi baros, ini Nabi yang ngomong, dia punya kusta, fabaru amin terus sembuh, illa maudi' dirham, kecuali sedikit tinggal maudi' dirham. Nabi ini yang bilang sama Umar bin Khattab, lahu walidatun, dia punya ibu, wa huwa biha barrun, dia sangat berbakti kepada ibunya. Ini semua poin-poin ini harus dipelajari dengan baik ini. Dia punya bakti, lau aqsama Allah la barrahu, awas, waspada, jangan sakitin Uwais tuh. Seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, Allah pasti kabulin doanya. Tuh lihatin, Uwais emang hidupnya begitu, bajunya compang-camping, hidupnya sedemikian rupa. Kalau dia disakitin, seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, Allah pasti tepatin. Ya hancurin kamu, ya Allah, hancurin ini kampung, hancur. Ya hancurin usaha orang ini, hancur. Siapa itu? Uwaisul, doanya mustajab tuh. Maka dari itu karena doanya mustajab, yang kita minta doa yang baik. Di antara doa yang paling bagus adalah bukan harta, bukan lainnya, tapi fa in istata'ta, jika kau mau kau bisa ayastaghfirullaka, mintain ampun buat engkau ya Umar. Faf'al, maka Umar kerjain tuh. Maka ini yang saya dapat dari, kalau kau dia datang mintain ampun buat engkau, tuh lihatin. Maka Umar berkata, fastaghfirli, mintakan ampun buat aku. Fastaghfarullah, tuh maka dia mintakan ampun buat Umar. Faqala lahu Umar, begitu Umar girangnya ketemu Uwaisul Qarni, tanya dia, aina turid, kau mau kemana? Qala al-Kufah, saya pengen ke Kufah. Qala, kata Umar, tawaran Umar khalifah saat itu, ala aktubu laka ila amilha, saya bikinin surat buat ke gubernur. Kalau khalifah nulis buat gubernur, nih orang saya nih, muliain begitu, wah luar biasa, pasti bakal disambut oleh gubernur. Maukah saya tulisin kepada gubernur? Qala akunu ma'a ghubara'in nas ahabbu ilayya, saya bersama orang-orang yang kagak dikenal, orang-orang bawahan, orang-orang recehan, lebih saya cintai. Sedemikian yang dinyatakan oleh Uwaisul Qarni. Umar bin Khattab nyari Uwaisul Qarni yang kita sebut ahlul khair, dan di situ dia minta doa 10 tahun ditanya, nggak pernah bosan. Hal minkum Uwais, hal minkum Uwais, hal fikum Uwais, bertahun-tahun sampai dapat. Buat apa? Buat minta doa. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa afwan karim wa afwan rahim, lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.